Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, yang mudah-mudahan dengan kenikmatan ini kita mampu optimalisasikan menjadi sebuah energi agar kita mampu maksimal dalam syukur, mampu totalitas dalam amal, dan mampu untuk menggenapkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpah selamanya kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang setia, dan mudah-mudahan sampailah pula kepada kita selaku umatnya yang berpegang teguh terhadap sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jemaah Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah, insya Allah pada malam kali ini kita akan mengikuti sebuah kajian rutin pada setiap Jumat malam yang biasanya diisi dengan kajian inspirasi Nabi oleh Al-Ustaz Al-Fandi yang qadarullah masya'al fa'al. Insyaallah saat ini kita akan mendengarkan istifadah ataupun faedah yang begitu bermanfaat dari Al-Ustaz Baba Failan LCMA, yang kebetulan Al-Ustaz Al-Fandi tidak dapat hadir dan bersilaturahim dengan kita disebabkan beliau sedang diuji dengan sakit. Kita doakan mudah-mudahan Al-Ustaz segera sehat dan juga dapat beraktivitas bagaimana sebiasanya. Amin ya Allah Alamin. Baik jemaah sekalian, tidak berpanjang-panjang, kita akan langsung saja dengarkan dan kita penuhi relung hati kita dengan faidah-faidah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak amnya nak kampak, ayah salam kirang kompak gitu Pak, sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja كيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم افتح لنا بفتوح العارفين قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا. Bapak Ibu sekalian, para jemaah, bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah, Masya Allah. Wasani farhan barokah untuk kita semuanya. Bapak DKM, sekali lagi perkenalkan Pak, nama saya Bapak Feilian. Ya, asli orang Ciamis. Ada orang Ciamis di sini? Mana acungkan tangan? Mana orang Ciamis? Satu, baru seorang. Padahal kalau ada 40 orang ingin saya umrohkan. Nggak ada ya, berarti batal ya, Masya Allah. Baik, dikumpulkan dulu 40 orang ya, Masya Allah. Barokah. Alhamdulillah, kebetulan saya dengan Ustaz Al-Fandi itu satu angkatan ketika kuliah di Al-Azhar Mesir dan satu jurusan, dan kita berangkat bareng, berangkat dengan beliau naik pesawat bareng. Alhamdulillah. Jurusannya sama, jurusan dakwah wa thaqafah Islamiyah S1. Kalau beliau ke Eropa, kalau saya melanjutkan S2 ke Sudan. Dan alhamdulillah tahun 2013 alhamdulillah selesai S2 di Sudan, jurusannya linear, jurusan dakwah wa thaqafah Islamiyah. Dan alhamdulillah sekarang diamanahi pondok pesantren di Cianjur. Dan alhamdulillah
Untuk santrinya kami meskipun baru 5 tahun, alhamdulillah ada 3 orang yang sudah diberangkatkan ke Mesir juga, alhamdulillah. Jadi saya berjuang di dalam berdakwah, berjuang apapun itu, bismillah. Saya tidak merasa bangga kalau misalkan saya yang kuliah ke Al-Azhar Mesir, tapi saya merasa bangga ketika anak didik kami di pesantren justru mereka lebih pintar dan bisa kuliah ke luar negeri. Dan insya Allah itu semuanya menjadi inspirasi buat kita. Apalagi Cimahi sudah menjadi kota, betul? Kota Cimahi, betul? Dari Taman Mutiara ini ya, di Taman Mutiara ada anak-anaknya yang sudah berangkat ke Mesir, ada? Ada Pak? Belum ya. Kita doakan benar-benar generasi ini yang ada hadir di sini mudah-mudahan bisa kuliah ke Al-Azhar Mesir. Amin. Amin. Baik. Bapak Ibu para jemaah sekalian, sekali lagi sebenarnya saya fokus di kajiannya itu tazkiyatun nafs, kajian qalbu, kajian hati Pak. Karena di dalam hadis disebutkan Rasulullah bersabda, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Ida saluhat saluhal jasadu kulluh, kalau segumpal daging itu benar, maka akan benarlah seluruh amalannya. Wa ida fasadat fasadal jasadu kulluh, kalau segumpal daging itu rusak, maka akan rusaklah semua amalannya. Maka ditanyakanlah oleh para sahabat, ala wahiyya, apa yang disebut segumpal daging itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah, ala wahiyyal qalbu, yang disebut segumpal daging itu adalah hati. Maka yang jadi pertanyaan, hati itu bahasa Arabnya kalau kita disebutkan dengan kolbu, tetapi kalau kita nyari di pasar, kolbu itu bukan hati. Tapi ketika kita nyari di pasar, hati yang kita masuk adalah, mohon maaf nih, hati ayam disebutnya kibdah. Jadi hati itu ada di mana? Ada dekat jantung susuk sebelah kiri, dipegang sebelah mana Pak? Agak ditekan, sakit nggak? Tong tarik tuh, jangan terlalu kencang. Nah, di sanalah tempat bersemayamnya hati ini. Maka kalimatnya ketika berhubungan dengan aliran sesat, bisa jadi kalimatnya hatinya yang tidak bermain. Sehingga disebutkan dalam ayat Al-Qur'annya fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada penyakit. Yang mana mohon maaf, kalau yang namanya maksiat secara zahir, maksiat secara real kita lihat itu dilakukan oleh seluruh anggota tubuh kita. Tetapi yang bertanya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian para jemaah, kalau kita bertanya, orang yang awam belum belajar agama ditanya belajar agama Islam itu dari mana dulu, maka saya suka menjawab seperti ini. Mohon maaf Pak, saya jawab pakai papan tulis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak akan terlepas Pak, yang namanya kita belajar ada iman, al-iman. Kita tidak terlepas dari Islam, al-Islam. Kita tidak akan terlepas dari al-ihsan. Betul? Ini komponen yang benar-benar tidak bisa dipisahkan. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ketika kita belajar tentang iman, maka komponen yang namanya ilmunya ada ilmu tauhid. Kalau kita yang belajar di Mesir ada ilmu kalam, ayat ke-14, yang mana kita hafal semuanya. Qad aflaha man tazakka. Maka disebutkan dalam ayat Al-Qur'annya adalah sungguh benar-benar telah beruntung orang-orang yang telah mensucikan dirinya, hatinya. Tazakka di sana adalah ilmu tazkiyatun nafs. Sehingga aliran sesat ini tidak akan muncul kalau yang namanya hatinya itu tidak rusak. Mohon maaf, saya ingin belajar seperti logikanya seperti ini Bapak Ibu.
Kalau kita berbondong-bondong untuk ibadah umroh, kemudian ibadah haji, dan kita bersemangat berbondong-bondong ke Masjidil Haram karena melihat pahalanya 1 rakaat sama seperti 100.000 rakaat, maka yang jadi pertanyaan, Allah yang ada di Masjidil Haram dengan Allah yang ada di Taman Mutiara ini sama tidak? Sama tidak? Sama, betul? Ya, tapi kenapa Masjid Taman Mutiara ini tidak penuh? Kenapa Masjidil Haram penuh? Kalau lihat pahala berarti masih lihat makhluk. Betul? Berarti belum maksud pada tazkiyatun nafs. Berarti kita masih dalam ilmu syariat. Syariat itu berhubungan dengan pahala, kemudian ganjaran, berhubungan dengan halal haram. Karena kenapa? Hatinya tidak dipakai. Mohon maaf, kalau melihat jarak, Abu Lahab, Abu Jahal berasal dari mana? Mekah. Betul Pak? Kita kan suka beranggapan orang yang belum pernah ibadah haji dan umroh kalau berangkat ke Mekah semuanya rata-rata yang pakai gamis adalah disebutnya orang soleh. Padahal gamis ini baju tradisi yang ada di Arab. Betul? Maka kalimatnya, kalau hatinya tidak terus dibersihkan, hatinya tidak terus disucikan, maka kalimatnya masjid manapun tidak akan penuh. Karena kenapa? Hatinya tidak terkait sama Allah. Pulang dari umroh ya balik lagi kayak gitu. Meskipun umrohnya sebulan sekali. Karena kita bisa dilihat hidayah itu adalah hak Allah. Abu Lahab, Abu Jahal kenapa nggak dikasih hidayah? Sehingga disebutkan dalam ayat Al-Quran diabadikan surat Al-Lahab. Padahal pamannya Rasulullah. Betul? Berarti kalimatnya apa? Tidak beruntung orang yang tidak mensucikan hati. Maka Allah telah menyebutkan dalam ayat Al-Qurannya adalah qad aflaha man tazakka. Disinilah kenapa saya mengatakan penting atau tidaknya tazkiyatun nafs. Makanya saya punya 56 episode Pak Ustaz Farhan. Karena kenapa mengkaji hati itu termasuk saya ngobrol di sini itu karena saya merasa kotor hati saya Pak. Makanya terus saya mengkaji kitab Al-Hikam itu terus Pak. Gak cukup 1 kali tamat baca lagi. Tapi kalau mengkaji kitab Al-Hikam tidak belajar dasarnya dulu Pak. Seperti makan obat tidak ada dosisnya. Dosisnya langsung tinggi. Mohon maaf kalau dosis tinggi, yang ada sembuh atau ode? Ode. Hati pun sama. Maka disebutkan dalam ayatnya adalah setelah qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih. Kenapa disebutkan di sana tidak sholat dulu baru zikir, tapi zikir dulu baru sholat? Kenapa? Apakah salah ayatnya? Kenapa zikir dulu? Maka jawabannya adalah jelas. Ketika ada masalah, fas'alu ila ahli zikri. Ya, bukan fas'alu ila ahli ilmi. Karena orang zikir sudah pasti sholat, tetapi orang yang sholat belum tentu zikir. Emang tadi ada yang bisa menjawab, saya sholat khusyuk tidak? Wallahu a'lam bis-shawab. Maka kalimatnya orang yang zikir sudah pasti sholat Pak, tetapi orang yang sholat belum tentu zikir. Karena kalimatnya, mohon maaf, jangan salah kaprah di sini. Cukup zikir tidak, tetapi orang yang zikir pasti menjaga sholatnya dan gerakan sholatnya pasti diperbaiki sesuai sunnah Rasulullah. Maka kalimatnya aliran sesat ini bakal tidak ada kalau hatinya baik semuanya. Yang jadi pertanyaan, kalau kita menyalahkan yang namanya zaman dulu, Nabi Adam kan diturunkan ke muka bumi ini hukumannya dunia, betul? Tapi kenapa banyak di antara kita mencari dunia, padahal dunia ini adalah hukuman bagi Nabi Adam?
Ya, berarti selama ini kita nyari apa? Hukuman. Faham maksud saya? Berapa jam kita dalam artian dipakai buat kerja? Rata-rata kita kerja di lembaga berapa jam? Jam 7 masuk, pulang jam 5. Berapa jam? Berapa? 8 atau 9? Yang jadi pertanyaan, sholat tahajud berapa jam? Dijawab tuh lumayan. Berapa jam? Setengah jam? Paling lama sejam. Betul? Yang dibaca surat apa kalau sejam? Kulhu, kuliah, jeung palak binas. Betul. Maka yang dipertanyaan, ini logika kita bermain. Kenapa saya mengartikan saya fokus di tazkiyatun nafs? Kalau orang pengen yang namanya bisnisnya berhasil, rata-rata ikut seminar bisnis, betul? Yang jadi pertanyaan, seminar bisnis kebanyakan bayar atau gratis? Bayar. Mahal nggak? Yang jadi pertanyaan, ada seminar Allah yang gratis tapi nggak pernah bayar, tapi jaminannya pasti. Apa? Tahajud. Allah disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah ciptakan di sepertiga malam. Ini seminar Allah, Pak. Maksudnya bukan berarti gak boleh kita ikutan seminar manusia, tapi laksanakan dulu seminar Allah dengan secara istiqomah. Itu dulu aja. Apa jaminannya? Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan berikan kepadanya apa? Maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda ini ahli tafsir menyebutkan kalau di dunia apapun yang kita gandrungi, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita tekuni akan menjadi mahmuda, tempat yang mulia. Mau jadi guru mulia, mau jadi presiden mulia, mau jadi pebisnis mulia, mau jadi penceramah mulia. Maqaman mahmuda. Itu kalau di dunia. Tetapi kata ahli tafsir, kalau nanti pahalanya di akhirat, maqaman mahmuda di sana adalah Jannah Firdaus. Ada nggak sholat sunnah yang pahalanya surga Firdaus selain sholat tahajud? Tapi kenapa banyak orang yang seminarnya sampai bayar, tapi ketika sudah bisnis untung atau rugi? Belum tentu. Karena kenapa? Bisnis itu antara untung dan rugi. Tapi yang dipertanyaan, orang yang tahajud gak pernah rugi, Pak. Yang jadi pertanyaan, tahajud kita berapa rakaat? Kalau bangunnya jam 4, sekarang subuh jam berapa? Setengah 5 juga? Enggak, betul gak? Berarti berapa rakaat tahajudnya? Paling 2, paling 4. Betul? Emang di WC-nya berapa lama? Berarti maka wajar kenapa kita meminta kepada Allah lebih, tetapi kita selama ini tidak memberikan yang lebih kepada Allah. Makanya harus sesuai. Kalau belajar tentang Islam, yang harus dipelajari apa? Ilmu tentang keimanan, ilmu tentang keislaman, ilmu tentang keihsanan. Maka dipelajari semuanya, Pak. Gak harus ini yang paling penting bareng. Karena Rasulnya pun sudah yang paling terakhir. Betul? Maka tidak akan terjadi tauhid dikuatkan, syariat lemah, riba kene. Betul tidak? Harus bareng, Pak. Ada orang yang ibaratkan belajar tauhid syariat, tapi mohon maaf, ceramahnya, dakwahnya nu penting mah kebenaran sampaikan we nyeri hati ge paduli teuing. Kenapa? Mohon maaf, dakwah itu wajib. Wajibnya apa? Menjaga ukhuwah Islam. Tetapi lamun dakwahna yang disampaikan adalah pecah belah umat, berarti dia telah mendahulukan, mengabaikan yang wajib.
Kayak gini teh Pak, sulit menyatukan umat teh, betul nggak? Udah datang diusir-usiran. Maksudnya apa? Disinilah tazkiyatun nafs main Pak. Dakwah itu Rasulullah pertama kali itu lembut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bijaksana secara ucapan, bijaksana secara perbuatan. Zaman sekarang mah apa? Yang penting kebenaran, masalah nyeri hati bagian dia saja. Nggak bisa. Gimana masjid murah ya? Betul nggak? Ngopi dulu, bareng dulu. Kalau Bapak pendukung Persib semuanya, ya masjid harus ada momen program nonton Persib. Kemarin menang lawan Persebaya Pak, 3-2, betul? Ya, menang kemarin 5-0 lawan mana? Persita. Kalau semua senang Pak seperti saya ketika kuliah di Al-Azhar Mesir ketemu sama Ustadz Elvandi, sama-sama dari Jawa Barat baru. Saya di Mesir Pak pernah yang namanya hilang paspor. Saya menangis di daerah Alexandria. Ini ceritanya, true story. Ketika saya berada di taman di daerah Alexandria, disamperin sama orang Mesir, dan Alexandria itu agak dekat Pak nantinya ke daerah Eropa. Itu ibu kotanya Mesir sebelum Kairo, Alexandria. Kalau yang terkenal dari sana ada ulama namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Al-Hikam. Itu dari Alexandria. Kalau bahasa Arabnya ada As-Sakandari, Sakandaria. Nah, ceritanya saya hilang paspor Pak. Hilang paspor, hilang dompet, dicopet. Perkiraan saya di Mesir nggak ada copet karena saroleh kami. Ternyata di Mesir juga ada. Saya lupa ternyata di Mesir terkenalnya bukan Nabi Musa saja, tetapi ada Fir'aun Pak. Jadi copetnya itu adalah keturunan Fir'aun. Tapi apa yang terjadi? Mohon maaf Pak, udah beres dari sana tiba-tiba ada orang Mesir nanya, "Where are you come from?" "I'm from Indonesia." "Are you student?" "Yes, of course." Tiba-tiba langsung ditarik tangan saya, disuruh ke rumah. Bayangkan Pak. Dan saya takutnya adalah human trafficking, penjualan manusia dekat laut. Bayangkan, nyampe ke rumahnya masih suudzon saya, dikasih welcome food, roti cane, tahu ya? Ya kayak gitu ya, roti Mesir dari gandum dikasih makanan pertama. Makanan keduanya adalah dikasih ayam, satu ayam full. Orang mah meser di dia, ayam fried chicken kemana? Pahanya saja. Di sana satu ayam full. Saya masih suudzon, aduh mau dijual ya, kudu montok heul. Serius Pak, ini kejadian. Udah gitu apa? Udah beres sana dikasih yang namanya terakhir, the last foodnya, makanan terakhirnya. Dikasih minuman enak, aduh mulai resah Pak. Jika anak ya dihijikeun yang orang Somal ya. Yang orang Somalia apa? Di Somalia kan kebanyakan apa? Pembajak ya Pak, bajak laut, perampok nih, peropak, Masya Allah. Sangkir. Tapi apa yang terjadi ketika ditanya, "Are you student?" Dia nanya, "Kamu mahasiswa dari Al-Azhar bukan?" Saya nyebut, "Insya Allah kuntu Azhari, saya orang kuliah di Al-Azhar." Ternyata apa? Masya Allah Pak, yang awalnya suudzon tiba-tiba dikasih uang $500. Kenapa? Saya kecopetan, dikasih uang $500 Pak. Kemudian dikasih tambahan lagi buat bikin paspor. Di pikiran saya apa? Aduh ya Allah, mending diculik deh. Tapi apa yang terjadi? Itulah suudzon kita pertama. Karena kenapa? Kita selalu berburuk sangka kepada orang yang kita belum kenal. Maka kalimatnya adalah
Gimana kita mau zikir kalau hati kita selalu kotor? Betul? Nah, makanya ketika saya belajar tazkiyatun nafs, Pak, ulama-ulama tazkiyatun nafs membagi hati ini dengan istilah, ada 4 istilah. Istilah pertama ada disebut hati ini dengan istilah sodrun. Kenapa sodrun? Karena ayat Al-Qur'annya jelas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bukan alladzi yuwaswisu fi qulubin nas, tapi sudur. Yang kedua, ada istilah hati yang naik dari sodrun dengan istilah qalbun. Makanya ada manajemen. Dan yang ketiga, ada istilah hati disebut dengan istilah fuad. Yang terakhir ada lub atau sir. Kita jelaskan satu persatu, Pak. Hafalkan dulu. Hati yang pertama, tingkatan hati paling rendah disebut dengan istilah sodr. Apa? Sodr. Sudah hafal ya? Nanti saya tanya kalau di semester ke ganjil ya. Masya Allah. Siapa tahu saya diundang lagi ke sini, berarti saya akan nanya nih materinya ya. Insya Allah kalau nggak bakal di remedial, Pak. Insya Allah. Sodrun itu menurut ulama-ulama tazkiyatun nafs disebutkan cirinya apa? Tingkatan hati seorang hamba yang sudah taat ibadah, tapi taat ibadahnya masih butuh motivasi dari orang lain. Jadi kalau datang ke masjid masih perlu dimotivasi, berarti tingkatan hatinya baru sodrun. Kalau bangun sholat subuh masih perlu dibangunkan oleh istri kita, belum jadi kesadaran, balik disebutnya baru istilahnya apa? Sodrun. Faham? Yang kedua, naik tingkatannya jadi kolbun. Apa Pak? Kolbun. Apa tingkatan hati disebut dengan kolbun? Kata ulama tazkiyatun nafs, kolbun itu adalah tingkatan hati seorang hamba yang mana sudah taat ibadah, tapi taat ibadahnya masih ada unsur dunia. Contoh, tahajud ingin lunas hutang, duha ingin anak masuk kuliah ke negeri, kemudian saum Senin Kamis karena uang sudah habis. Itu terjadi pada mahasiswa ya, Kang Farhan. Terjadi seperti itu Ustaz Farhan. Karena kenapa? Saya tahu gajinya manusia adalah, gajinya mahasiswa adalah 3 koma. Tanggal 3 di Sekaroma. Itu tingkatan kolbun. Kolbun itu berarti melakukan segala sesuatu masih ada unsur dunia. Dan yang ketiga, tingkatan hati naik lagi disebut dengan istilah fuad. Apa? Bukan pakai ain tapi pakai hamzah. Fuad. Apa? Fuad. Apa fuad? Tingkatan hati seorang hamba yang sudah taat ibadah, tetapi taat ibadahnya mencari ridha Allah. Jadi tahajud aja, ke masjid aja. Punya masalah nggak punya masalah ya sudah tahajud. Karena kenapa? Dia yakin bahwasanya orang yang menjaga tahajud pasti dijamin rezekinya. Dalilnya apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah Allah ciptakan seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, termasuk hewan melata, melainkan aku, kata Allah, yang menjamin rezekinya masing-masing. So, Pak, saya datang ke Taman Mutiara ini, ke masjid ini, tadi nggak minta air teh, tiba-tiba ada. Ini rezeki bukan? Saya minum jangan? Boleh saya minum ya? Bismillahirrahmanirrahim. Betul nggak Pak? Kan zaman sekarang mah yang ramai di TikTok, biar silaturahim mulus, pinjam dulu 100. Masih ingat ya? Tuh, fuad itu tingkatan hati seorang hamba sudah taat ibadah kepada Allah dan yang dicarinya adalah ridho. Nah, yang terakhir nih, tingkatan hati seorang hamba adalah lub
atau sir? Bapak, Ibu boleh dibuka Al-Quran. Suratnya adalah, kita akan ceritakan, suratnya adalah surat Al-Anbiya. Ayatnya ayat 83 atau 84. Sekali lagi, Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 83-84. Yang bawa Quran Android boleh dibuka, Pak. Sudah ada? Baik. Kalau yang tidak ada, kita dengarkan terlebih dahulu. Saya akan ngambil tingkatan hati yang paling tinggi adalah lub atau sir. Apa? Lub atau sir. Saya akan menyebutkan kisah ini, Pak. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 83-84 ini adalah kisah Nabi Ayub alaihissalam. Yang ini pertanyaan, Nabi Ayub diutus oleh Allah setelah Nabi Muhammad atau sebelum? Sebelum. Kenapa ceritanya masih ada dalam Al-Quran? Berarti kisah penting. Ada ayatnya, wa ayyuba. Ada? Ada ya? Lihat ayat Al-Qurannya. Nabi Ayub ini mempunyai gelar namanya Abdus Sabur. Siapa? Hamba Allah yang paling sabar. Maka ketika kita belajar tazkiyatun nafs, Pak, belum kepada kitabnya, kita harus tahu. Karena rata-rata orang selalu terkecoh dengan makna yang menurut kita adalah makna biasa, tapi ternyata pengertiannya itu masih keliru. Dan masih banyak yang bertanya tentang kesabaran. Bapak Felian, mohon maaf ingin bertanya, saya kurang sabar gimana? Jadi sabar itu apakah ada batasnya atau tidak ada batasnya? Kan suka gitu bertanya, betul nggak? Betul, Pak? Betul ya? Maka kalimatnya kalau bahasa sederhananya, sabar itu, ini definisinya, sabar itu belajarnya setiap hari. Sepakat? Sepakat nggak? Jadi sabar itu belajarnya setiap hari. Jadi kapanpun harus siap belajar sabar. Yang kedua, sabar itu diujinya everywhere, every time. Kapanpun, dimanapun, anytime, kapanpun, dimanapun. Dalam artian di sini adalah sabar itu harus siap diuji. Mohon maaf Bapak Ibu, para jemaah, saya selalu mentafakuri kemarin ketika hati saya sedang futur, sedang turun imannya. Ketika gempa Cianjur kemarin, Pak, yang dipertanyaan, kenapa harus pesantren kami yang engkau gempakan ya Allah? Kalau saya kurang iman, Pak, kalau saya nggak belajar tazkiyatun nafs, mohon maaf bisa jadi saya gila, Pak. Masjid sedang dibangun, hancur. Padahal kami sedang mengurusi orang-orang santri yang sedang tahfidz Quran, yang ini berangkatkan ke daerah-daerah Timur Tengah. Tapi kenapa ya Allah? Kenapa bukan diskotik yang engkau gempakan? Kenapa bukan tempat-tempat prostitusi yang engkau gempakan? Tapi kenapa tempat kami, yang tempat di sini adalah banyak orang yang bertasbih kepada engkau ya Allah? Mohon maaf, mau nggak tukeran sama kami kemarin ketika gempa Cianjur? Rumah di Taman Mutiara ini semua digempakan, mau nggak? Mau tidak? Kenapa saya yang dipilih? Saya kembali lagi mentafakuri kalimat yang begitu indah dari Allah. Ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sederhana Pak kalimat. Kalau kita artikan, kalau sampai ngena sama hati, kalimatnya seperti ini. Hambaku, aku berikan ujian ini hanya engkau yang mampu, bukan orang lain. Saya belum tentu mendapatkan ujian yang Bapak rasakan sekarang saya mampu. Tetapi yang digempakan itu adalah karena mungkin saya saja yang mampu. Betul? Maknai setiap ayat Al-Quran dengan iman, dengan Islam, dengan ihsan, Pak. Gak cukup yang namanya kita baca Al-Quran hatam ketika bulan Ramadan, hatam saja gak cukup.
Kalau dari dulu hatam terus tanpa menghafal, tanpa memahami, tanpa mengamalkan ayat Al-Quran, maka hidup kita akan terus-terus seperti ini. Kan kadangkala kita suka menyadarinya seperti ini. Ya Allah, kenapa ya hidup kami seperti ini terus? Padahal ternyata hidup kita itu sedang maju kepada kematian. Betul? Mohon maaf, ada usia kita yang udah 40 tahun ke atas, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun. Mohon maaf, yang dipertanyaan usia itu hanya sebatas angka. Karena sebenarnya usia itu sedang menunggu kematian. Saya pun sedang menunggu kematian, Pak. Betul tidak? Tapi kita kebanyakan terfokusnya bertambahnya usia, bukan berfokus untuk menyiapkan kematian. Maka kalimatnya surat Al-Anbiya ayat ke-83-84 ini menjelaskan tentang kisah Nabi Ayub. Saya akan menyebutkan di sininya adalah, Pak, lihat ayatnya ada wa ayyuba. Betul? Diawali dengan fathah. Boleh ditanyakan ke Ustaz Farhan, kalau kita di dalam kalimat bahasa Arab itu biasanya yang lazimnya adalah marfu. Betul? Contoh, alhamdu, ar-rahman. Betul? Tapi ini kenapa fathah? Berarti secara tafsirnya, ulama tafsir menyebutkan kisah Nabi Ayub ini adalah fathah. Fathah artinya membuka. Buka mata kita, buka telinga kita, buka hati kita. Buka semuanya. Kisah Nabi Ayub harus membuka seluruh elemen yang menjadikan kita punya rasa. Apa kisahnya? Mohon maaf, Pak, dalam kitab Bidayah wa Nihayah, Nabi Ayub ini adalah orang terkaya pada zamannya. Orang terkaya. Kemudian diberikan anugerah lagi apa? Nabi Ayub bukan hanya kaya, tetapi mempunyai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Istri-istrinya solehah semuanya, Pak, sebelum diuji. Dan Nabi Ayub dianugerahi 12 orang anak yang soleh semuanya. Kaya, istri-istrinya solehah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, keturunannya soleh. Tetapi ingat, Pak, seorang nabi pun adalah hamba Allah. Berarti kalau kita merasa hamba Allah harus siap diuji. Betul? Berarti kalau kita belum diuji, belum dikatakan hamba Allah. Maka nabi pun diuji karena Allah cinta kepada nabinya. Apa ujiannya? Cukup disebutkan dalam kitab Bidayah wa Nihayah hanya 3 hari, tapi berturut-turut. Makanya disebut abdus sobur. Makanya elemen terakhir dari sabar itu adalah waktunya itu biduni fatratin, unlimited. Tidak ada batasan waktu. Maka Nabi Ayub ini diuji di hari pertama apa? Hari pertama Nabi Ayub, kekayaan semuanya itu terkena lalapan api sehingga terhanguslah semuanya harta Nabi Ayub. Yang awalnya kaya berubah menjadi orang termiskin pada zamannya. Momennya sama seperti kita, Pak. Kalau punya bisnis, ketika datang COVID 2019 kemarin, langsung ngedrop, burung tikar semuanya. Anggap aja apinya adalah COVID. Betul? Kemudian di hari kedua, tanpa menunggu jeda waktu, esoknya Nabi Ayub 12 orang anak semuanya diwafatkan dalam waktu bersamaan. Coba, Pak, Bu, kebayang gak? Satu anak kita ditinggalkan, begitu menangisnya. Ini 12 orang anak soleh semuanya, Allah wafatkan dalam waktu bersamaan. Disebutkan dalam kitab Bidayah wa Nihayah bahwasannya anak-anak Nabi Ayub ini wafat dalam bersamaan karena terkena reruntuhan bangunan. Dan di hari ketiga Allah uji dengan penyakit
Yang mana kita dulu pernah mendengar penyakit Nabi Ayub adalah penyakit kusta, betul nggak Pak waktu SD? Pernah dengar ya? Ternyata penyakit yang disebutkan kepada Nabi Ayub adalah penyakit yang belum pernah diderita oleh orang sebelum Nabi Ayub dan belum pernah diderita oleh orang setelah Nabi Ayub. Penyakit khusus, sehingga disebutkan dalam sejarahnya adalah keluar belatung dari kulitnya. Miskin, tidak punya keturunan, penyakitan, sehingga istri-istrinya meninggalkan Nabi Ayub satu persatu. Yang jadi pertanyaan, kita kuat nggak kalau gitu? Halo, dijawab tuh, bukan Jumatan itu kemana? Kuat nggak? Kuat nggak Pak? Kita mah baru encok saja ketika ditanya ke masjid, Pak, ayo pengajian. Aduh, encok. Nah, penyakit yang muncul setiap mau pengajian. Rematik teh. Ya, asam urat teh. Betul nggak? Kenapa muncul pas waktu pengajian ini tuh? Migrain teh, vertigoan. Banyak we. Komo penyakit perpecahan suku tahu? Rorombeheun. Tapi apa yang terjadi? Mohon maaf. Disinilah disebutkan dalam kitab Bidayah wa Nihayah Nabi Ayub bahwasanya ibadahnya lebih kuat dan lebih baik 2 kali lipat dari ibadah sebelumnya. Karena kenapa? Dunia ini sebagai tempat untuk meninggal, bukan sebagai tempat tinggal. Poinnya itu dulu. Dunia sebagai tempat untuk meninggal, bukan sebagai tempat tinggal. Sok, rumah sekarang dibawa ke dalam kuburan. Tingkatan, betul? Baju yang dipakai sekarang ada krokodil, ada Lacoste, betul? Ya. Ditinggal kan? Kain kafannya dari krokodil kan? Itu betul. Malaikat gitu, wah ruas itu, nah kain kafan dari krokodil, buaya atau gitu banyak. Ya, poinnya adalah dunia ini sebagai tempat untuk meninggal, bukan sebagai tempat. Nah, digoda Pak, Bu, para jemaah, dari depan oleh setan itu, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kan istri-istri meninggalkannya satu persatu, tersisalah istri pertama. Akhirnya digodalah sama seperti Sayyidah Hawa. Jadi setan itu nggak bisa menggoda Nabi waktu itu kuat. Yang digoda siapa? Istrinya, nyawaya. Kenapa? Istri itu mudah tergoda. Karena bisa menjadi wasilah untuk menggoda kita lewat saya ingin bertanya sama Bapak, lebih baik punya istri nggak banyak ngomong tetapi ada di rumah, atau banyak ngomong tapi ada di rumah? Jawaban yang sulit. Dan saya bertanya kepada ibu lebih baik ada suami di rumah tapi tidak menghasilkan uang, atau suami tidak ada di rumah tapi uangnya banyak? Pilih mana? Bu, pilih mana Bu? Dan pasti pilihannya adalah pilihan yang ketiga, ada di rumah tapi banyak uang, berarti nyegik begitu. Sulit atau Pak sekarang? Di rumah tapi menghasilkan uang, kan gitu. Inilah Pak yang terjadi. Nabi Ayub digoda sama setan nggak bisa, tapi istri yang pertamanya digoda. Sehingga terjadi dialog. Ketika saya baca kitab ini dulu ketika belajar di Mesir, saya belum menikah Pak, menangis bercucuran air mata membaca dialog ini. Terjadilah dialog antara istri dan Nabi Ayub. Kalau saya terjemahkan seperti ini, wahai Ayub, engkau suamiku, engkau seorang nabi, engkau kekasih Allah. Tidak mungkin seorang nabi ditolak doanya, betul? Maka kalimatnya, memintalah kepada Allah atas penyakit yang menimpa pada dirimu. Meminta agar apa? Meminta agar diringankan saja, bukan disembuhkan. Diringankan Pak, bukan disembuhkan. Tapi apa jawaban Nabi Ayub?
masih membelai wajah istrinya, mengelus rambut istrinya, dan masih mukanya tersenyum mengatakan seperti ini, wahai istriku, berapa lama kita diuji oleh Allah? Jawaban istrinya, baru 7 tahun. Kemudian berapa lama kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah? Sudah 20 tahun. Apa jawab Nabi Ayub? Aku merasa malu meminta kepada Allah. Nanti kalau sudah 20 tahun baru aku meminta kepada Allah agar penyakit yang menimpa pada diriku ini diringankan. Seorang nabi, kekasih Allah yang tidak mungkin ditolak doanya oleh Allah, masih merasa malu meminta pada Allah, padahal tidak mungkin doa seorang nabi ditolak. Kita tahajud jarang, ke masjid belang betok, hutang ribawi, kemudian kepada anak istri masih suka membentak, kemudian yang namanya kadangkala kita disuruh untuk infak sodakoh, ada kotak amal, tetap memasukkannya tetap 2.000 saja. Maka kalimatnya masih selalu meminta kepada Allah, ya Allah, ujianku begitu berat ya Allah. Kalau ditanya, kita menanya pada Allah, ya Allah, kenapa ujian ini kepadaku? Selalu berkata, why me? Jawaban Allah, why not? Lamun ditanya ke orang Sunda, wayahna we. Kenapa? Karena kita kurang iman, Pak. Tetapi Nabi Ayub merasa malu meminta kepada Allah saja. Mohon maaf Pak, tolong garis bawahi, bukan Nabi Ayub nggak mau berdoa pada Allah ya. Tetapi ini kita belajar tazkiyatun nafsnya. Berarti Nabi Ayub sedang memilah dan memilih mana doa yang berdasarkan ibadah, mana doa yang berdasarkan hawa nafsu. Sok kita mah setelah 1 kali umrah pengen umrah lagi nggak? Setelah 1 kali haji pengen haji lagi nggak? Ketika suatu punya rumah yang sudah bertingkat pengen beli tanah lagi nggak? Ketika kita sudah punya mobil, keluaran mobil terbaru ingin beli lagi nggak? Berarti selama ini doa kita berdasarkan hawa. Kalau punya uang kita di kantor Pak, niat kita ingin mengumrohkan karyawan kita, mohon maaf tanya dulu karyawan kita punya hutang tidak. Kalau belajarkan dengan ilmu, dengan tazkiyatun nafs, maka pahalanya 2. Bapak niat untuk mengumrohkan sudah Allah catat, jadi pahala mengumroh. Yang kedua, pahalanya membebaskan hutang karyawan. Maka kalimatnya, kita kadangkala masih punya hutang, masih pengen umroh, betul nggak? Umroh hukumnya apa? Tapi bayar hutang? Kenapa mendahulukan yang sunnah dulu dibanding yang wajib? Tenang, atau ada SK? Yang jadi pertanyaan, umroh dan haji bagi orang yang mampu bukan? Mampu yang dimampukan. Yang jadi pertanyaan, kalau umroh dengan cara menghutang, mampu tidak kita sebenarnya? Bagaimana kalau kita wafat? Disinilah tazkiyatun nafs bermain Pak. Jadi ibadah itu bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi ibadah itu harus berdasarkan ibadah. Makanya Nabi Ayub berdoa kepada Allah ini bukan karena tidak mau berdoa, tetapi sedang memilah dan memilih, jangan sampai aku berdoa kepada Allah berdasarkan hawa nafsu. Tetapi kisahnya belum selesai Pak. Lihat dalam ayatnya, idnada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ini zikir boleh dipakai bagi kita kalau ketika kita sedang punya penyakit hati atau penyakit fisik, medis. Apa zikirnya? Coba lihat ayatnya bareng-bareng. Kita ucapkan bareng-bareng. Anni, coba bareng semua. Anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Sekali lagi, anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ini zikir boleh dipakai karena zikir ini dalam Al-Quran. Zikir Nabi Ayub berarti berapa abad yang lalu dan ada sampai sekarang ya. Surat Al-Anbiya ayat 83 Pak, zikirnya. Jadi Bapak ketika rematik zikir ini, lagi bisul zikir ini, punya penyakit jantung zikir ini.
Lihat Pak, kronologis Nabi Ayub berzikir ini disebutkan dalam kitab Bidayah wa Nihayah bahwasannya Nabi Ayub sedang sholat. Dan ketika sedang sholatnya merasa terganggu kehusuan sholatnya karena penyakitnya itu begitu bertambah parah. Mohon maaf, kita yang namanya ingin khusyuk sholat tetapi punya penyakit encok, khusyuk tidak? Tidak, sama seperti Nabi Ayub, penyakitnya begitu parah akhirnya mengganggu kehusuan sholat. Sehingga kalau kita artikan seperti ini Pak, ya Rob, ya Allah, kalau misalkan anakku engkau wafatkan, aku ridho kalau itu menjadikanku semakin taat kepadamu. Ya Allah, ya Rob, kalau misalkan hartaku engkau ambil, aku ridho kalau misalkan hartaku itu engkau ambil menjadikanku semakin taat kepadamu. Ya Allah, ya Rob, aku ridho kalau penyakitku ini bertambah parah, kalau misalkan penyakitku ini menjadikanku semakin taat kepadamu. Tetapi kalimatnya, aku belum ridho kalau misalkan kehusyuan sholatku engkau ambil. Nabi Ayub meminta kepada Allah itu ingin khusyuk sholat, bukan ingin disembuhkan penyakit. Tetapi mengajarkan kepada kita ketika berdoa seperti itu, lihat ayatnya. Idnada rabbahu anni massaniyad duru. Tidak ada meminta ingin disembuhkan. Ya Allah, aku sedang tertimpa penyakit, maka engkau yang memberikan kasih sayang. Itu saja doanya. Minta kesembuhan tidak? Inilah yang mengajarkan kepada kita, kalau doa ingin cepat diijabah seperti Nabi Ayub, maka doa itu harus diutamakan ibadah dahulu sebelum kebutuhan kita. Contoh, kita punya hutang 25 juta, maka doanya sama Allah, ya Allah berikan kami rizki sehingga tiap bulan bisa infak, sedekah dan berwakaf 100 juta tiap bulan. Mohon maaf yang jadi pertanyaan, hutangnya kebayar nggak? Kebayar, karena bisa infak, sedekah dan berwakaf 100. Hutangnya berapa? 25 gitu. Bisa difahami Pak? Maka berdoa ibadah dulu. Jangan keinginan nafsu kita. Karena tujuan awal di dalam berdoa bukan ingin dikabulkan hajat kita. Kalau nggak percaya, cek surat Toha ayat 25 sampai 28. Apa bunyinya? Rabbis rohli sadri. Doa tujuan kita adalah ingin dilapangkan hati, bukan ingin dikabulkan. Baru kalau lapang hati setelah selesai wa yasirli amri, baru dimudahkan urusan. Karena banyak di antara kita mah yang berdoa itu ingin dikabulkan, betul? Bukan ingin dilapangkan hati. Karena ketika dikabulkan tidak sesuai dengan keinginan kita, yang ada ibadah akan istiqomah atau semakin turun. Ya, di sanalah Nabi Ayub mengajarkan pada kita tujuan beribadah terlebih dahulu di dalam doanya, sehingga apa kalimatnya? Lihat dalam ayat selanjutnya. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Kalimatnya ada fa dalam bahasa Arab artinya fauron, segera, detik itu, waktu itu, hari itu, tanpa menunggu jeda waktu. Ketika berdoa, idnada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin, penyakitnya lenyap seketika, tidak menunggu waktu lama, detik itu, waktu itu, hari itu. Karena ada kalimat fa, sama seperti ayat Al-Quran, fa idza faragta fansab. Kalau sudah selesai urusan yang satu, segera yang lain. Makanya contoh, ketika sholat isya kita udah beres sholat maghrib, biasanya datang ke rumah. Mohon maaf, biasanya dinantikan atau langsung? Kenapa dinantikan? Karena waktu isya lah. Kalau kita ingin mengikuti sunnah tapi tahu karakteristik kita adalah kalimatnya hoream, laksanakan dari sekarang. Karena kalau ingin sunnah tapi sifat kita adalah malas, yang ada nggak bakal dilaksanakan. Betul tidak? Ya. Kalau kita sudah tahu penyakit kita, pasti ketiduran, ya sudah, sholat isyanya langsung waktu itu. Kan kita tahu, Nabi juga mengakhirkan waktu sholat isya. Nabi mengakhirkan waktu sholat isya karena rajin nabinya. Ayo kita? Dijawab atau nes Jumatan gue banget ya?
inilah yang menjadikan kita semakin bertakwa. Itulah sifat Nabi Ayub, mempunyai sifat lub atau sir. Hati yang pertama disebut apa? Sodrun. Yang kedua kolbun. Yang ketiga fuad. Yang keempat lub atau sir. Sengaja Pak Ustadz Farhan saya tidak menamatkan karena kajian kita ini trik buat seorang dai untuk diundang lagi ya, Masya Allah. Karena sudah jam 8.15 kan tadi dikasih clue kalau ada pertanyaan maka yang tidak keluar dari pertanyaan dan materi, maka kalimatnya aliran sesat bisa timbul. Cirinya adalah ketika hatinya sudah tidak dekat dengan Allah. Meskipun itu kita mengatasnamakan Islam, tapi mohon maaf hatinya tidak bergantung pada Allah, maka disebutkan oleh imam, kalimatnya adalah yang disebut bid'ah itu bukan berhubungan dengan fikih, tetapi yang disebut bid'ah itu berhubungan dengan akidah. Bisa difahami ya? Karena kalau fikih itu kalimatnya adalah ada imam-imam, berarti kita mengkafirkan Imam Syafi'i dong. Berarti kita mengkafirkan Imam Hambali. Berarti kita mengkafirkan Imam Hanafi. Berarti kita mengkafirkan Imam apa? Imam Hambali. Mohon maaf, naudzubillah, jangan sampai kita mengkafirkan imam madhab. Maka kalimatnya adalah ulama bersepakat yang disebut bid'ah itu adalah yang melenceng dari akidah. Seperti itu. Maka Pak Ustadz Farhan, kita serahkan bagi yang ingin bertanya, silakan. Jazakumullah khairan atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdul Filan. Dan ada pun sesi selanjutnya bagi jemaah yang akan memberikan pertanyaan, baik ikhwan ataupun akhwat, kami persilahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya bertanya kepada Ustaz yang sangat sering kita baca, baik di dalam artikel maupun dalam membaca di dalam bentuk dan segala macam, bahwa ihsan itu seolah akan berada di sebelah atau paling tidak suatu kita tidak mengubah prinsip kita. Baik. Apa kaitannya dengan skill ini? Baik, jazakallahu khairan. Baik, Bapak Ibu sekalian saya dirahmati oleh Allah SWT. Hubungan ihsan dan sir itu adalah ketika ihsan itu adalah amalannya dan sir itu adalah keadaan hatinya. Yang mana ketika kita ngobrol tadi Pak, yang saya bahas, sir itu adalah tingkatan hati seorang hamba yang mana hatinya langsung digerakkan langsung oleh Allah. Contoh Pak, Abdurrahman bin Auf selalu kalau Rasulullah ingin membangun masjid, maka kalimatnya adalah Abdurrahman bin Auf suka menawarkan seperti ini, ya Rasulullah, biar saya yang bangun seluruh masjid itu. Berarti kalimatnya, hatinya itu sudah kalimatnya adalah langsung digerakkan oleh Allah melakukan amal kebaikan. Maka ihsan ini akan berhubungan erat ketika posisinya adalah kita melakukan segala sesuatu. Kalau kalimatnya adalah sebenarnya kita tidak melihat Allah, sebenarnya Allah melihat kita. Maka hubungan ihsan dan sir atau lub ini berhubungan erat. Karena kenapa? Karena hatinya langsung digerakkan oleh Allah. Seperti itu Pak Haji. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kepada jemaah yang lain apabila ada hal yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi mengenai hal yang kita bahas, topik kajian tazkiyatun nafs. Kami persilahkan kepada sepertinya udah itu saat aroma dari hidangan di belakang itu udah sampai ke depan. Jadi Masya Allah. Insya Allah barangkali cukup saja jemaah untuk pertanyaannya. Ya baik. Ustaz, tadi kita maksud saya tadi saya SMS dari jam 8.15 sampai jam 8.30 itu kalau
dimulai dari pada maghrib. Oh begitu ya, masya Allah. Aduh ya Allah. Jadi sebetulnya ya masih ada waktu kalau bisa. Alhamdulillah alhamdulillah materi yang disampaikan begitu sangat bermanfaat dan berbobot. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah jalan untuk kita lebih kuat dalam iman, dalam Islam, begitupun ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami aturkan kepada Ustaz jazakumullahu khairan katsiran atas ilmunya, dan juga pada jamaah sekalian yang telah hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersatukan kita kembali di surganya kelak. Amin. 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 Adapun sesi selanjutnya dilanjutkan dengan menyantap hidangan yang telah disiapkan oleh jamaah Masjid Mutiara, dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.